Baik, saya sapa yang hari ini kami undang dalam rapat dengar pendapat umum, yaitu yang kami hormati Saudara RS Suroyo, JR, Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia, tentu beserta dengan jajarannya. Kemudian Saudara Manimbang Kaharyadi, Sekretaris Jenderal DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Pak Manimbang, kami turut berduka cita atas meninggalnya Pak Sadar Subagio. Tentu bersama dengan jajarannya. Kemudian Saudara M. Ansori, Ketua Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aliansi Petani Indonesia. Saudara M. Yadi Sopyanur, Ketua KTNA beserta jajarannya. Hati-hati, bisa seumur hidup jadi KTNA, Pak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami banggakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, RDP saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita dapat bertemu, berkumpul dan tentu untuk saling memberi informasi. Karena BAKN hari ini sedang menelaah terkait dengan subsidi pupuk. Jadi betapa pentingnya stakeholders, penerima pemanfaat yang tentu harapannya subsidi pupuk ini tepat sasaran, tepat harga, tepat dosis, tepat penyaluran, dan tepat waktu. Karena waktu tidak bisa menunggu pupuk, tapi pupuk harus menyesuaikan terhadap waktu tanam ataupun jadwal tanam para petani. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan BAKN. Apa sih itu BAKN? BAKN itu adalah salah satu alat kelengkapan di DPR. Ada komisi-komisi, komisi 1 sampai komisi 13. Pak Adai dari komisi 11. Saya sendiri dari komisi 6. Pak Amin komisi 6. Jadi memang di sini gabungan dari komisi-komisi seperti halnya badan-badan lainnya yang ada di DPR. Ada badan legislasi, ada badan anggaran, ada badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antar negara, antar parlemen, dan kemudian ada BAKN. BAKN ini juga bertugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Jadi kalau ada pemeriksaan BPK selesai, pemeriksaan disampaikan kepada DPR dan harus kemudian didistribusikan kepada komisi-komisi melalui telaahan dari BAKN. Dan BAKN sendiri tentu dalam rangka penelaahan terus melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan-temuan, khususnya yang tentu nanti ada prioritas terhadap apa yang menjadi temuan BPK itu sebagai dasar untuk kami juga melakukan telaahan. Anggotanya hanya 19 orang. Jadi ada 5 pimpinan, ada 14 anggota di sini. Mewakili seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI dan terdiri dari beberapa komisi yang ada. Kemudian juga kami menyampaikan hasil telahan sebagaimana dimaksud kepada komisi. Jadi kalau hasil temuan BPK sampai komisi itu sudah melalui telahan di BAKN. Kemudian menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi. Kami juga bisa menelaah atas permintaan komisi terhadap temuan-temuan yang dianggap penting oleh komisi. Kemudian memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan. Tentu kami diikat oleh Memorandum of Understanding antara BAKN dengan BPK dan tentu sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang ada dan diatur dalam tata tertib tentang hubungan kelembagaan antara BAKN dan BPK. Oleh karena itu, sesuai dengan
objek hari ini kami sedang menelaah terhadap pupuk bersubsidi. Dan kita tahu bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, pemerintah telah mengeluarkan anggaran subsidi pupuk sebesar 203,44 triliun. Uang yang sangat besar, uang yang diperuntukkan untuk para penerima manfaat subsidi pupuk sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Siapa penerimanya, skalanya seperti apa, ya tentu ini diharapkan tepat kepada yang telah dipersyaratkan. Kemudian realisasinya sebesar 190,58 triliun atau 93,68%. Masih ada sisa, sayang dikembalikan gitu. Adapun anggaran subsidi untuk tahun 2025 ini saya kira meningkat tajam. Rencananya sebesar 44,15 triliun dengan volume 9,55 juta ton. Kami telah mengundang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN di sini. Sudah duduk bersama dan pada waktu itu menghadirkan Direktur Pupuk Indonesia, Direktur Utama Pupuk Indonesia, dan telah menyampaikan beberapa butir kebijakan yang tentu itu menjadi catatan kami. Namanya telaahan. Jadi kami belum berhenti sampai di sini. Kemarin kami telah mengundang beberapa ahli pakar baik dari BRIN, kemudian dari perguruan tinggi, dari IPB dan dari Universitas Padjadjaran juga kami undang di sini untuk memberikan masukan terkait dengan keefektifan dan supaya tidak melenceng dari tata aturan yang telah ditentukan terkait dengan subsidi pupuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu sekalian, tentu ingin mendengarkan versinya masing-masing, nggak perlu seragam. Semakin seragam semakin tidak baik sebetulnya. Semakin tidak seragam ya semakin baik gitu. Apa yang nanti menjadi persoalan subsidi dengan KTNA, dengan HKTI, dengan Aliansi Petani, dengan Pemuda Tani Indonesia, saya kira ini silakan diungkapkan. Bahkan ada hadir perempuan tani Indonesia, namanya apa ya? Wanita tani, ya, under HKTI. Tapi biasanya bisa di atas juga gitu. Lain-lainnya kami persilahkan nanti menyampaikan informasi dan tentu memperkenalkan diri siapa yang hadir. Kemudian kami beri waktu masing-masing 5 menit untuk menyampaikan pemaparan dan silakan ungkap apa saja di sini. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan informasi karena BAKN ini menghasilkan rekomendasi. Rekomendasinya mengikat, disampaikan nanti di paripurna. Oleh karenanya, kami juga sangat hati-hati untuk membuat rekomendasi agar apa yang dilahirkan dari hasil telaahan di BAKN ini tepat. Tentu hasilnya adalah untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk memberikan kesempatan, kami persilakan dulu dari induk yang lebih besar lah, HKTI dulu, gitu ya. Setelah itu nanti siap-siap dari KTNA.